Kabar duka menyelimuti Pulau Sumatera. Banjir bandang dan longsor telah melumpuhkan 3 provinsi sekaligus, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data terakhir menunjukkan lebih dari 300 jiwa melayang dan ratusan lainnya masih hilang. Jembatan putus, jalan nasional terisolasi, dan ribuan keluarga kehilangan segalanya. Ini bukan sekedar hujan deras, ini adalah krisis kemanusiaan dan infrastruktur yang melanda jantung Sumatera. Namun, di tengah duka ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Apakah ini murni musibah alam? Para pakar lingkungan serentak menunjuk pada satu akar masalah yang tersembunyi. Mereka menyatakan, air bah yang datang membawa kayu-kayu gelondongan adalah bukti nyata. Bukan hanya curah hujan ekstrim, bencana ini diperparah oleh kerusakan ekologis di wilayah hulu. Penebangan hutan yang masif demi pembukaan lahan, aktivitas tambang ilegal yang semakin merajalela, telah merusak daya serap tanah di Bukit Barisan, yang seharusnya menjadi benteng alami. Bencana yang terjadi di Sumatera bukan cuma soal hujan turun deras, bukan. Ini bukan sekedar bencana alam. Dalam 1 tahun terakhir, deforestasi di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara melonjak sampai 4 bahkan 5 kali lipat. Hutan yang harusnya jadi penyangga kehidupan, habis berubah jadi kebun sawit dan area tambang. Dan yang bikin lebih miris, semua itu legal. Perusahaan besar, nama-nama yang kita semua kenal, Wilmar, Sinarmas, Astra Agrolestari, sampai PTPN, dapat izin resmi buat mengubah hutan jadi lahan industri. Izin itu keluar dari meja pejabat yang, ya lo tahu sendiri, pejabat yang hari ini harusnya ikut disorot, bukan cuma nyalahin cuaca atau bencana alam. Ini faktanya, banjir besar, tanah longsor, kerusakan lingkungan di Sumatera terjadi bukan karena alam tiba-tiba marah, tapi karena keserakahan manusia. Karena izin, baik ilegal maupun legal, dipakai buat menghabisi hutan tanpa mikirin masa depan. Dan siapa yang akhirnya nanggung akibatnya? Warga biasa, masyarakat adat, orang-orang yang bergantung pada hutan untuk hidup. Hutannya hilang, berarti resapan air hilang. Kalau hujan turun sedikit aja, air langsung turun ke desa, jadi banjir, tanah gampang amblas, sungai meluap, dan ribuan keluarga kehilangan rumah. Keanekaragaman hayati hancur. Satwa yang cuma hidup di Sumatera kehilangan tempat tinggal. Sumber mata pencarian masyarakat pun ikut runtuh. Masalahnya bukan berhenti di situ. Regulasi yang harusnya melindungi rakyat malah sering dipakai buat ngasih izin yang merusak. Selama proses perizinan masih gelap, masih bisa diatur sana-sini, dan masih penuh kepentingan politik, deforestasi bakal terus terjadi. Ini adalah bencana ekologis akibat kegagalan tata kelola lingkungan kita. Alam tidak marah, tapi alam sedang membalas. Dan inilah bagian yang paling menakutkan. Jika praktik merusak lingkungan ini tidak dihentikan, maka bencana yang lebih fatal hanya tinggal menunggu waktu. Deforestasi telah membuka kotak Pandora yang membuat kita sangat rentan. Kerugian yang kita hadapi hari ini, baik nyawa maupun materi, hanyalah permulaan. Kita berada dalam siklus yang mematikan. Ancaman nyata berikutnya bukan hanya banjir, tapi isolasi total dan kehancuran ekosistem yang menopang kehidupan di Sumatera. Anak cucu kita akan mewarisi tanah yang rusak, tidak mampu lagi menahan amukan air. Karena itu, yang kita butuh sekarang bukan cuma simpati atau kunjungan pejabat ke lokasi bencana. Yang kita butuh adalah transparansi, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang benar-benar tegas. Pelaku illegal logging harus ditindak, perusahaan yang melanggar izin harus kena sanksi berat, dan pejabat yang ngeluarin izin sembarangan harus diminta pertanggungjawaban. Kalau hukum ditegakkan, hutan bisa diselamatkan, bencana bisa ditekan, dan masyarakat bisa hidup dengan tenang, dengan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Masalah deforestasi di Sumatera ini bukan cuma soal pohon ditebang. Ini soal kehidupan jutaan orang, soal masa depan ekosistem yang nggak bisa diganti kalau udah rusak. Kalau kita mau perubahan nyata, maka siapapun yang merusak lingkungan, baik yang bersembunyi di balik perusahaan maupun di balik jabatan, harus berani dipanggil, diperiksa, dan dihukum. Karena alam nggak butuh kita yang butuh alam. Masa depan Sumatera ada di tangan kita. Beranikah kita menjadi penyelamat sebelum semuanya terlambat?